Sobat Muar di Wai. Ini mendung-mendung cerah begini nih enaknya narik selimut nih kayaknya nih dok ya. Tadi pagi kayak males bangun, nah nggak boleh ya, tetap semangat. Ya kita menyapa semuanya, halo ya, selamat pagi, salam sehat selalu. Nah ini sekarang nih ya Muar di Wai, kita akan membahas topik kekinian anak muda milenial. Anak muda milenial dari anak-anak sampai sebenarnya sampai orang tua bisa nih ya. Nah apa sih nih? Aman dan sehat bersepeda di masa pandemi. Tuh lihat ya sekarang di jalan-jalan tuh banyak yang goes-goes ya dok ya. Dengan sepeda macam-macam lah ya. Di kota desa semuanya pada goes. Oh ya, ini sekarang kita mau bahas ya. Paling tidak mungkin secara umum dulu tentang apa olahraga sebenarnya ya. Apalagi di masa pandemi ini ya. Kalau mungkin apa sih bedanya mungkin dari olahraga yang dari zaman sebelum pandemi ya toh? Apa sekarang di masa pandemi ini atau yang kita bilang new normal? Nah untuk itu kami akan mendatangkan nih ya narasumber Dr. Adi Bestara, spesialis jantung dan pembuluh darah ya. Selamat datang dokter. Terima kasih dok ya. Kita akan share-share ngomong di sini dok ya tentang olahraga khususnya bersepeda sih ya di masa pandemi. Nanti mungkin monggo silahkan ada yang mau tanya-tanya ya tentang olahraga ya bersepeda khususnya mau yang mungkin olahraga lain mungkin boleh ya dok ya tanya-tanya ya keamanannya ya untuk kesehatan saat di masa saat ini atau mungkin bagi jantung Anda bagaimana ya. Oke, sobat di Facebook, sobat di Instagram, udah pada menyimak belum nih? Nah, sip. Oke dok, sekarang nih ya kita mulai dokter Adi. Bersepeda yang aman di masa pandemi. Nah, sebenarnya sebelum masuk ke bersepeda nih dok, sebenarnya gimana sih olahraga ini di masa pandemi new normal? Nah, bagusnya tetap olahraga atau mendingan kita batasi nih, jangan capek-capek nanti malah daya tahan tubuh turun misalnya gitu. Gimana dok? Iya, selamat pagi para penonton Murliway. Ya, jadi di masa pandemi ini kita justru harus keep imun ya, meningkatkan imun. Salah satunya selain dengan menjaga pola makan yang baik, kemudian dengan aturan ya protokol di COVID ini juga untuk meningkatkan sistem imun adalah dengan olahraga. Kayak gitu. Olahraga bisa banyak macam-macamnya ya. Cuman yang dianjurkan memang yang jadi ada yang moderate intensity sebetulnya. Jadi nama olahraga itu ada yang mild intensity, kemudian moderate intensity ada yang high intensity. Ya, olahraga ringan, olahraga yang mungkin tingkatannya sedang, ada yang juga yang berat gitu. Benar. Ya. Itu gimana dok? Beda-bedanya gimana nih dok? Ya soalnya kalau misalkan yang high intensity justru dia akan mendepresi sistem imun kayak gitu. Jadi yang terlalu berat bisa menekan sistem imun. Benar. Jadi yang vigorous itu dia akan menekan sistem. Tapi kalau yang sistem yang sifatnya moderate itu justru akan meningkatkan ketahanan kita kayak gitu, meningkatkan sistem imun. Jadi untuk tahu bahwa ini adalah moderate adalah caranya sebetulnya bisa kita hitung ya. Dengan cara moderate itu adalah 55 sampai 70% dari perkiraan heart rate maksimal. Kayak gitu. Jadi misalnya dok, heart rate saya misalnya 80 gitu. Itu perkiraan heart rate maksimal adalah dihitungnya dari usia. I see. Jadi 220 dikurangin usia. 220 kurangin usia. Misalkan usianya 40. Ya. Kayak gitu ya. Jadi 220 dikurangin 40 jadi 180. Jadi maksimal. Jadi untuk usia 40 tahun dia heart rate maksimalnya adalah 180. Oke. Kemudian nanti semisal dia ingin moderate intensity, yaitu 55 sampai 70% tadi itu, atau 69, jadi 180 dikalikan 55 atau sekitar 99, sampai 69 dikalikan 180 atau sekitar 126. Jadi heart rate-nya sekitar antara 99 sampai 225-an kayak gitulah kasarannya. Jadi dia dengan olahraga itu dia perkirakan heart rate-nya setelah dia di peak, yaitu heart rate-nya kalau dia sampai mencapai 99 itu dia mencapai moderate intensity. Seperti itu. Jadi kapasitas itu apakah ringan ya atau intensitas yang sedang atau berat per orang bisa beda-beda ya dok ya? Benar, gantung usianya memang. Jadi kita harus menyesuaikan ya, maksudnya nggak bisa istilahnya kayaknya olahraga ini itu cocok untuk semua orang dari belum tentu ya belum dok tentu, ya? Iya.
Iya, oke. Oke, jadi kira-kira gimana dokter? Misalnya olahraga apa yang misalnya nih dok, untuk kalau anak-anak muda itu jadi lebih bebas, atau mungkin ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat seseorang harus dibatasi nih olahraganya. Gimana dok? Iya, emang ada beberapa hal yang menjadi perhatian sebelum kita mulai olahraga ya. Jadi apakah memang ada penyakit yang mendasari kayak gitu ya? Mungkin ada, misalkan pas punya jantung bawaan atau penyakit kardiovaskular, misalkan habis pasang ring kayak gitu. Nah itu kan perlu perhatian khusus gitu ya. Nah apa namanya, sebenarnya kalau di Muardi kita ada tim khusus ya, namanya subbagian rehabilitasi jantung kayak gitu. Nanti di situ kita bisa apa namanya, meresepkan dosis latihannya berapa, dan nanti kita akan ada program latihannya untuk yang pasien yang sudah yang punya penyakit jantung ya khususnya kayak gitu. Kemudian tadi untuk olahraganya apa aja ya? Sebetulnya kita ada prinsipnya ya, ada empat prinsip untuk olahraga. Yang namanya adalah disingkat adalah FITT, FITT. FITT. Iya, ya. FITT ya. F-nya adalah frekuensi. Frekuensi, oke. Yes, frekuensi ini untuk general ya, general population ya, untuk populasi umum yang sehat. Oke. Frekuensinya adalah most of the week. Jadi sekitar 4 sampai 7 kali seminggu. 4 sampai 7 kali seminggu. Yes. Oke. Jadi setiap hari boleh. Iya, boleh. Oke, frekuensinya. Kemudian I, intensitasnya. Intensitas. Oke, yang intensitasnya adalah yang tadi itu, yaitu moderate intensity kayak gitu. Sebenarnya bisa kita low intensity juga boleh kayak gitu. Biasanya untuk yang pasien-pasien untuk yang ya apa namanya, pasien khusus lah biasanya dia low intensity dulu kayak gitu. Ya mungkin ada sebelumnya ada riwayat penyakitnya apa gitu dok ya, tadi dokter bilang bisa pasang ring gitu ya dok ya. Oke. Iya. Terus dokter, oke. T yang ketiga adalah time ya, waktunya atau durasinya ya. Jadi durasinya dia itu kalau olahraga harus baiknya ya diawali dengan pemanasan dulu. Pemanasan dulu sekitar 5 sampai 10 menit. Kemudian masuk ke dalam intinya, latihan inti sekitar 20 hingga 30 menit. Kayak gitu ya. Kemudian pendinginan sekitar 5 sampai 10 menit juga. Kayak gitu. Jadi kalau anjuran dari American Heart Association ya sekitar 20 sampai 30 menit itu sudah cukup. Dari tadi 4 sampai 7 kali seminggu. Nah, kalau AHA bilangnya dalam seminggu adalah 150 menit. Dia bilang gitu. Kayak dibagi ya. Iya. 10 menit untuk 1 minggu. Benar. Misalnya 150 dibagi 5 hari kan 30 menit. Iya. Kayak gitu. Sekitar itu. Oke. Yang terakhir adalah T lagi dok. Type. Type. Tipe. Oke ya. Nah, tipe ini ya ini adalah jenis olahraga yang ini bisa kita sesuaikan dengan tujuan kita. Misalkan ingin melatih otot atau ingin aerobik, ingin endurance, itu ada olahraga masing-masing ada type-nya sendiri-sendiri kayak gitulah. Bisa jalan, senam, jogging, kemudian renang. Salah satunya adalah sepeda ini. Tinggal tujuannya kita yang mau apa? Yes. Tipe apa yang ingin kita yang mau endurance-nya ya. Oke. Nah, jadi paling bagus mungkin sebenarnya pokoknya sebelum olahraga, sekali kita harus tahu kondisi badan kita dulu. Benar. Ya dok ya. Dan kalau perlu, jadi kalau olahraga baiknya tadi dok langsung yang intensitasnya berat atau mendingan yang harusnya yang slow dulu, baru lama-lama intensitasnya dinaikkan. Iya, itu berarti tadi itu balik ke tadi yang T ketiga yaitu time, yaitu harus ada pemanasan dulu memang. Jadi 10 untuk yang sepeda ini ya. Untuk sepeda ini anjurannya adalah dia sepeda dulu santai sekitar 10 menit kayak gitu. Baru nanti kemudian masuk ke dalam intinya. Jadi pemanasannya bisa macam-macam sih, bisa stretching, bisa apa namanya, salah satunya juga bisa genjot sepeda itu kayak gitu selama 10 menit. Baru kemudian dia masuk ke dalam materi intinya atau sepedanya itu. Kayak gitu. Oke nih dok, ada pertanyaan dok di Facebook ya. Dari Mbak Dewi Asti ya. Halo Mbak Dewi, dok, untuk penggunaan masker selama bersepeda itu dianjurkan atau tidak ya? Oke ya. Ya memang untuk yang di era PSBB ini banyak anjuran adalah menggunakan masker kayak gitu. Tapi memang
kita lihat dulu apa namanya model atau type-nya ya. Memang sebetulnya kan di sini masker tujuannya adalah untuk lebih untuk melindungi komunitas sebetulnya. Iya. Kayak gitu ya, melindungi komunitas. Jadi apa namanya, dari kita ada, misalkan kita kan juga nggak tahu bahwa kita kena atau enggak kayak gitu. Jadi kita mesti pada melindungi komunitas. Untuk tipenya sebetulnya ada tipe masker yang atletik untuk yang untuk bersepeda ini kayak gitulah. Ada tipe atletik kayak gitu. Terus juga apa namanya, kalau secara umum sih memang baiknya pakai masker kayak gitulah. Tapi kalau misalnya seumpama waktu sepeda dia ngap kayak gitulah, ngos-ngosan, gitu ya. oke, ya apa namanya, ya dia bisa pakai mungkin metode lain, misalkan face mask atau pelindung wajah, itu bisa jadi alternatif kayak gitulah. Tapi paling aman memang ya kita sepeda di rumah kayak gitulah. Kita kan bisa nggak pakai masker kayak gitu kalau sepeda sendiri di rumah. Mungkin kayak makanya gitu. sepedanya jangan sampai ngos-ngosan. Maksudnya Yes, bukan yang apa cepet-cepetannya Yes, kayak orang balapan gitu kali ya. Iya. Tapi bersepeda istilahnya tetap santai, Yes, mungkin pakai masker, jadi istilahnya nafasnya juga enak. Karena bagaimanapun biar lebih aman sih ya dok ya. Gitu. Apalagi Iya. kalau bersepedanya dengan apa dok? Dengan gitu loh, teman-teman, Dok. iya, Nah, rombongan. rombongan gitu. Nah, tapi sebenarnya bagus ya dok bersepeda itu, apalagi sekarang lagi tren ya dok. Iya. Kalau dibandingkan misalnya dok, apa namanya, ada nggak sih kelebihan khusus sepeda dengan orang jalan misalnya? Kapan sih kita lebih milih, saya lebih mendingan olahraga jalan, atau lebih mendingan saya lebih cocok ya bersepeda, itu bagaimana dok? Sebetulnya itu dari preference ya, dari preference atau kesukaan, itu sebetulnya yang pilihan pertama kayak gitu. Jadi dia sebetulnya boleh milih olahraga apa aja yang dia suka. Oke, tapi untuk yang sepeda ini memang ada kelebihan khusus, yaitu pada pasien yang khususnya yang ada cedera lutut kayak gitu, itu kan yang dia nggak bisa jalan, dia bisa pilih alternatif itu sepeda kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu bebannya besar. Benar. Ya. Di jantung juga kita di bagian jantung Mardi kita juga kalau misalkan kan kita ada namanya treadmill test kayak gitu untuk mengetahui baik fungsi kardiovaskuler, kebugaran maupun untuk deteksi dini jadi itu deteksi dari penyakit arteri koroner. Di situ salah satu kontraindikasi untuk pasien yang treadmill atau yang lari itu adalah ada penyakit lutut atau dia ada gangguan dalam gait, dalam berjalan kayak gitu. Dan itu alternatifnya adalah dengan pemeriksaan ergo cycle. Kayak gitu. Jadi pakai sepeda statis itu. Benar, ya. sepeda statis. Sepeda statis ya, bukan yang jalan treadmill gitu. Benar, ya. Oke, dok ada pertanyaan lagi nih dok. Ya, dari di Facebook dengan Mbak Lucy Palusia. Halo Mbak Lucy, terima kasih sudah bertanya. Selamat pagi dokter, puji syukur pada Tuhan, sehat semuanya dalam penyertaan dan lindungan Tuhan. Amin. Amin. Ya, terima kasih dokter mengajarkan kita tentang ilmu kesehatan. Semoga kita semua yang mau belajar semakin cerdas. Saya baru mulai exercise dokter. Benar, harus pemanasan dulu baru menanjak bukit. Kalau tidak pemanasan memang sakit paha dok. Wah. Jadi ngerasain sendiri nih ya Mbak Lucy. Memang benar ya dok ya, benar sekali. Olahraga apapun ya dok ya. Olahraga apapun, oke. Mau bersepeda, mau jalan, mau renang, mau senam. Semuanya harus pemanasan dulu. Mau angkat beban, ya. Yang di gym-gym itu semuanya harus pemanasan dulu dan juga lupa pendinginan tuh wajib ya dok. Pendinginan juga ya. Kita suka lupa kalau pemanasan tapi begitu olahraga selesai, langsung habis peak langsung. Pendinginannya iya, kalau saya pendinginan pakai AC itu dingin gitu. Pakai AC langsung adem maksudnya gitu. Ya itu pendinginan, bukan tapi tetap harus pakai pendinginan ya. Kadang suka lupa komponen pendinginan yang kesannya nggak perlu padahal penting juga ya. Iya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mbak Yayu Pancasilawati. Wah keren nih ya, sangat Pancasila. Yayu Pancasilawati Sadarmo. Halo Mbak Yayu, kalau bawa sepeda pakai face shield aja tanpa masker aman nggak ya dok tuh? Tadi dari segi monggo dokter jelaskan lagi dokter. Iya, apa namanya untuk face shield? Jadi gini, untuk sepedaku yang di era khusus ini ya di PSBB memang ada beberapa aturan khusus ya. Kalau dari panduan, misalkan saya baca dari Toronto Public Health, dia bilang jarak aman antar sepeda adalah 6 feet atau sekitar 2 meter. Dia bilang itu kayak gitu. Dan apa namanya, baiknya memang
solo riding, jadi dia sepeda sendirian, nggak bareng-bareng kayak gitu, baiknya kayak gitu, karena dia memang ada potensi untuk bisa hawa lah kayak gitu untuk yang di belakangnya kayak gitulah. Bila dia ternyata memang apa namanya sakit corona ya, oke. Dan untuk face shield ini ya memang lebih aman kalau misalnya kita solo lah kayak gitu, kita sendirian ya gitu. Kalau kita solo sih aman-aman aja kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak dan anjurannya memang pakai masker harusnya. Tapi kalau misalnya semua ngap pakai masker atau dia di moderate intensity dia ngap, dia bisa lepas, dia bisa ganti face shield kayak gitu. Asal dia memenuhi aturan jarak aman kayak gitu ya. Atau mungkin kalau boleh nggak dok begini dok, pakai face shield nih dok, juga pakai masker. Misal kalau pas ngap mungkin agak buka masker dikit. Iya. Tapi kan terus nggak selamanya buka. Misalnya dia udah mengatur nafasnya, pasang lagi maskernya. Iya, saya setuju. Jadi nggak selamanya cuma pakai face shield aja, tapi istilahnya sudah siap keduanya gitu. Iya. Mungkin kalau menurut saya pakai face shield enak juga tuh. Menahan dari terpaan angin sebenarnya ya, maksudnya iya benar lipat ya enggak gitu kan. Jadi sebenarnya enak juga pakai face shield, enaknya seperti itu gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dok di Instagram dari Mas Ardian Bayu. Dok, apakah orang dengan penyakit jantung boleh bersepeda? Kalau boleh, sebaiknya berapa kilometer untuk sekali bersepeda? Iya, oke. Sebenarnya penyakit jantung ini kan dia banyak ya tipenya ya, ada jantung bawaan, ada jantung koroner, ada jantung yang ya macam-macam lah ya. Jantung hati. Oke. Ya jadi prinsipnya kalau misalkan Anda ragu, Anda bisa konsul deh ke Muardi kayak gitu. Nanti kita bisa resepkan gimana dosis sepeda untuk Anda kayak gitu. Nanti ada entry testnya dulu kayak gitu. Jadi ada entry test, yaitu banyak cara sih, ada di treadmill, ada dengan jalan, namanya 6-minute walk test gitu, jalan selama 6 menit sepanjang 240 meter. Kalau Anda kuat, mungkin nanti kita akan resepkan preskripsi latihan yang cocok untuk Anda kayak gitulah. Tapi kalau secara umum dia istilahnya kuat lah secara fisik, nggak pernah ada gejala ketika dia melakukan aktivitas moderate intensity kayak gitu, saya rasa dia aman aja untuk bisa sepeda seperti layaknya populasi umum kayak gitu, seperti panduan tadi. Nah, kalau misalnya bingung ya, misalnya Anda merasa aduh saya ini punya nih sakit jantung, mendingan makanya ke Muardi ya dok ya. Ke Muardi ketemu dokter Adi dan tim nih ya, toh biar dievaluasi sakit jantungnya yang apa sih, kan tadi katanya macam-macam ya dok ya, beda-beda sakit jantungnya apa, lah nanti dinilai ya kemampuannya bagaimana, terus nanti akan disarankan kepada Anda, oh ini olahraga yang cocok misalnya untuk bapak atau ibu ini gitu ya dok ya. Iya benar. Nanti kita ada tim dari rehabilitasi jantung. Oke ya, jadi jangan bingung-bingung, kontrol aja ke Muardi, semuanya ada, bisa dites. Oke, ini banyak pesan-pesan ini nih, titik pesan-pesan penting di Facebook nih ya, untuk Pak Ganjar. Halo Pak Ganjar, nonton nggak nih Pak Ganjar ya? Oke, ya ini tolong Pak Ganjar Pranowo, Jepara sudah di angka 500 positif COVID, tolong ambil tindakan. Oke, pasti sudah dikoordinasikan ya. Sabar dan tenang dulu ya. Terus ini ada yang laporan ini nih, pingin macet total Pak, itu polisinya tolong dikondisikan. Tuh, polisi di seberang. Polisi jauh tapi di seberang. Oke, assalamualaikum, selamat siang Pak Gubernur, selamat siang Semarang dari Mbak Sri Utami Dewi, selamat siang. Siang ya, selamat pagi Pak ya, semangat kalau mendung-mendung ya. Oke, terus dari mana lagi Pak Ganjar nih, mau tolong rapid test Puskesmas Ampon Awes, apa itu? Ampon Awes itu? Awes. Nggak tahu, saya juga nggak tahu, maafkan ya. Ya pokoknya butuh tes rapid gitu kali di situ ya. Oke, sip. Terima kasih yang sudah bergabung dan nonton semuanya. Nah, ada pertanyaan lagi nih dok di Instagram. Mas Soleh Marjuanto. Halo Mas Soleh ya. Selamat pagi dok. Mau bertanya kebiasaan masyarakat umum setelah berolahraga sepeda langsung makan soto. Wih, jos ini, benar banget. Apakah kebiasaan tersebut tetap sehat atau bagaimana dok? Mohon penjelasannya, Sun dok. Nih. Ya jadi sebetulnya nggak ada pandangan khusus ya kita habis olahraga. Yang penting kita tadi ada pemanasan, ada inti, ada pendinginan ya. Jadi nggak langsung mungkin habis langsung inti langsung makan soto mungkin ya.
tapi harus pendinginan dulu mungkin. Dia kan ada relaksasi otot-otot dan biar dingin habis itu makan. kayak gitu. Sebetulnya kalau misalnya ini nggak ada panduan khusus ya. Jadi it's okay, I think. Nah, tapi mungkin maksudnya di dalam masa pandemi ini dok, kan sukanya ngeliat, kalau saya ngeliat ya dok Oh iya iya di iya. mana misalnya ya jalan-jalan saya dok bersepeda, wah senang saya ngeliat orangnya kan olahraga, ada olahraga, ada yang sudah mulai jogging, itu bagus sih ya. Kita senang juga ngeliat masyarakat sudah keluar olahraga karena memang perlu ya. Tapi terus endingnya, karena biasanya berkelompok ya dalam terus ngumpul, duduk, ngos-ngosan, maskernya dilepas, ngobrol sambil makan. Apalagi kalau sambil makan dok, kalau makan kan pasti dilepas maskernya. Itu bagaimana nih? Ya kalau itu sih, saya rasa sih apa namanya, nah itu dia mungkin yang disampaikan sama tadi netizen sebelumnya ya, bahwa kondisi di Jawa Tengah terus naik itu ya mungkin bisa salah satunya akibat itu ya. Oke. Jadi bersepedanya sih nggak salah ya, olahraganya sih nggak salah ya, cuma maksudnya adalah kita harus menyikapi, jadi istilah social distancingnya tetap harus dilakukan. Kayak tadi dokter benar sekali ya. Kalau bersepeda bagusnya sebenarnya jarak solo ya, solo terus kemudian jaraknya dia minimal 2 meter. 2 meter. Nah mungkin kalau misalnya dalam kelompok ya dok ya silahkan, tapi jangan yang kelompok besar banget, tetap dikasih jarak. Nah kalau pas selesai juga oke lah ngobrol sebentar, tapi tetap pakai masker ya. Mungkin nggak usah dulu ngumpul-ngumpul makan soto dulu, langsung pulang aja makan di rumah masing-masing begitu. Misalnya banyak bener dok yang nongkrong itu loh dok. Iya iya bener. Takutnya itu karena loh pada saat kita ini jadi ngomongin palu juga nih. Kalau pada saat kita ini, maksudnya pada saat kita habis berolahraga, ya cenderung kita ambilan oksigennya pasti akan lebih besar. Nah itu kadang-kadang menyedot tuh jadi lebih zut. Iya benar. Kita deket sama-sama sambil zut. Jadi istilahnya nafas tuh kayak bareng-bareng, udaranya segitu semuanya rebutan udara. Nah itu kan akhirnya rawan ya dok ya penyebarannya. Padahal kita maksudnya olahraga tuh pengen sehat, jangan sampai kita olahraga pulangnya tapi bawa penyakit. Nah itu setuju banget, tetapin. Oke, itu makanya jangan sampai ya semuanya. Nah ada pertanyaan lagi nih dok di Instagram. Fairul Nur, dok saya ada pembengkakan jantung, apa boleh dok olahraga bersepeda? Nah, jantung bengkak dok, boleh nggak sepedaan? Oke. Iya, jadi untuk jantung bengkak atau kita istilah yang ternyata adalah gagal jantung ya, dia memang ada banyak stage-nya ya, ada yang dia masih kompensasi, ada yang dekompensasi ya. Biasanya kalau yang kompensasi dia belum ada gejala-gejala kayak gitu, hanya dia keluarnya cuma cepat capek aja, atau mungkin dia kalau habis istirahat tuh nggak hilang-hilang capeknya kayak gitu. Nah untuk yang fase ini yang belum ada tanda bengkak-bengkak di kaki, atau dia jalan masih bisa jauh kayak gitu, mungkin sepeda dia bisa jadi olahraga yang baik kayak gitu, saya rasa ya. Tapi kalau dia udah punya gagal jantung yang berat kayak gitu, saya rasa baiknya Anda konsultasikan ke dokter, kemudian nanti bisa kita buatkan resep untuk olahraganya ya, resep untuk olahraganya kayak gitu. Ke Muardi ya dok ya, Muardi, ketemu dokter Adi Bestara dan tim. Nah nanti dicek dulu ya sesuainya yang apa gitu ya. Jadi jangan sampai nanti salah malah bisa memperberat sakitnya gitu ya dok ya. Padahal kan pengennya sehat ya. Tapi benar pada dasarnya olahraga tetap perlu ya dok ya, apapun olahraganya ya dok ya. Ya soalnya jantung istilahnya otot-otot kita itu adalah sebagai jantung kedua kayak gitu. Jadi semisal jantung kita ada masalah dalam pompanya, tapi kita punya pompa di sistem otot ini kayak gitu. Dia akan membantu darah kita untuk kembali ke jantung. Sehingga dia akan meningkatkan juga sirkulasi darah kita kayak gitu. Jadi intinya tetap harus orang yang punya sakit jantung harus tetap latihan olahraga kayak gitu ya, karena otot itu adalah sebagai jantung kedua kita kayak gitu. Iya. Oke, terima kasih ya ini ya. Ada yang kita sapa dulu. Waduh, Pak Silvester Banding mantap juga Pak. Jadi Puskesmas Kejaksaan nonton. Terima kasih. Terus kapan sih COVID di Jepara Pak Gajar? Wah Pak Gajar ditanya nih ya. Nanti ditunggu ya Bu ya. Pak Gajar jalan-jalan nanti ya. Oke, tapi jangan lupa pakai masker ya. Yang penting itu dan jaga jarak. Nah ini
Dari Jumairah cinta pertamaku, aduh manis banget ya. Hongkong hadir dong ikuti Mbak, wah sampai Hongkong luar loh biasa dong. sampai Ya Hongkong. Allah. Nah terima kasih ya. Simak terus ya Muwardi Wae, dan besok juga secangkir kopi hangat harus simak ya. Terus kemudian Temanggung hadir Pak Bambang, ya, terima kasih Pak Bambang ya. Sukuraja hadir, Pak Siko terima kasih. Oke, ini ada lagi di Instagram, yuk kita mana tuh? Oh, ada Isa Firdianto Putriana. Oke, terima kasih sudah menyimak. Terus ada pertanyaan dari Ferry Agung. Oh, bukan pertanyaan, tapi sehat selalu Bukan untuk aja. para dokter dan tim medis serta tenaga penunjang RSUD Dr. Muardi. Amin. Terima kasih, amin, sehat Amin. selalu ya. Kita semuanya, makanya nih ya, kita bahas olahraga tetap supaya kita sehat. Iya. Jadi sebenarnya di era new normal Yes. ini berolahraga boleh ya dok ya? Boleh dan wajib, kayak Wajib gitu. Karena malah dia ya. meningkatkan sistem imun kayak gitu ya. Meningkatkan sistem imun. Cuma mungkin bagaimana yang safe-nya ya, Yes, misalnya kayak bersepeda ini lagi booming. Di mana-mana toko sepeda ngumpul banyak banget. Luar biasa. Sampai indah ya. Gila lo ya, gitu ya. Kalau ada ini ya sedikit guyonan nih. Kalau dulu ada guyonan tuh di entah di mana, di Instagram atau di mana. Dulu saya naik sepeda ya kan, naik sepeda gitu kan, yang lainnya udah pada nonton naik mobil. Sekarang saya udah punya duit, naik mobil. Kalian udah pernah beli sepeda gitu, ketinggalan lagi. Dunia ini terus berputar ya. Tapi dengan sepedanya yang apa dulu nih? Beda-beda juga nanti. Apakah ada beda? Apakah ada beda menggawa sepeda ini dengan Indo? Oke dok, bersepeda nih dok ya lagi. Nah, manfaatnya sebenarnya kalau misalnya sepeda itu kalau kita jadi pemula nih dok ya. Iya. Kan ada yang bersepeda ada aplikasi yang jalan sampai 40 kilo. Nah, 50 kilo ada kan ya gitu dok. Iya. Nah, kalau misalnya bersepeda saya awal nih, awal dok, maksudnya baru pertama kali lah, newcomer ya. Newcomer, nah itu lebih baik, kan tadi memang 30 menit katanya Yes, nih. Tapi katanya kalau yang berkilo-kilo itu kan pasti nggak mungkin 30 menit, kadang sampai berjam, 1 jam, 2 jam gitu lah dok. Nah, apakah misalnya saya sebagai newcomer, apakah boleh saya langsung sejauh itu? Atau mendingan saya mungkin 5 kilo dulu, nanti besoknya 1 saat 10 kilo misalnya. Gimana dok baiknya? Iya, di situ memang ya untuk yang beginner ya, untuk yang pemula memang baiknya jangan langsung jauh ya, takutnya nanti kesasar. Jadi di awal memang baiknya dosisnya kalau bisa memang moderate ya, nanti ditingkatkan secara bertahap kayak gitu, sekitar 10-20% dari heart rate maksimal dari awal. Misalkan awalnya tadi dia misalkan 50, kemudian naik misalkan 5 jadi 55 kayak gitu, 55% dari perkiraan heart rate. Jadi kalau bisa ditingkatkan dia lah dosis untuk moderate intensity-nya asal masih dalam rentang 55 sampai dengan 69% dari heart rate optimal target tadi itu ya. Untuk beginner ya, bisa mulailah dari yang low intensity dulu kayak gitu. Jangan lupa pemanasan, inti, kemudian pendinginan kayak gitulah. Kalau pemanasan bentuknya maaf dok ya nyala. Kalau pemanasan mau sepeda, pemanasan itu tetap yang ini dok, peregangan begini. Yes, tetap aja. Sama ya dok. Sama aja kan, nanti ujung-ujungnya kita pakai otot terbesar juga waktu menyepeda. Ngayu kan otot kaki utamanya ya. Tangan juga kan dia perlu untuk ya misalkan untuk dia kasih sinyal segala macam itu kan juga penting kayak gitu. Jadi perlu pemanasan juga khususnya kalau sepeda ya otot-otot yang kaki ya. Yang jelas sepedanya jadi saya kan sepedanya dipanasin dulu. Ya nggak kalah penting juga ya stay safe juga ya dalam bersepeda gitu yang penting ya. Jadi kalau bisa jalannya ya lewat jalan-jalan yang nggak dilalui jalan-jalan yang bermotor ya kalau bisa kayak gitu. Jadi dia bisa lewat di daerah pedesaan, daerah aman kayak gitu. Yes. Kemudian memang ada beberapa ya kasih kode lah kayak gitu. Kalau misalkan dia kan kalau sepeda kan nggak ada sennya kan kayak gitu. Kalau di panduan kalau kita baca dari pesepeda gitu ya, organisasi dia tuh kalau mau belok itu ada kode-kodenya kayak gitu. Kayak gitu. Misalkan dia mau ke kiri kayak gitu, dia horizontal ke depan, kemudian dia mau arah kiri kayak gitu. Ke kanan, yes. Jadi dia kasih sign lah. Kayak gitu.
Kalau dia mau berhenti juga kasih tanda, dia angkat tangan ke atas, kemudian dia bilang saya mau berhenti kayak gitu. Tapi mungkin kalau misalnya harus lewat jalan raya ya, kalau ada traffic light mungkin tetap patuhin traffic light-nya Yes, ya dok benar, ya. itu nggak kalah penting itu. Kadang dia tuh yang berasa kayak mungkin tidak bukan kendaraan bermotor, jadinya mau merah kuning hijau terabas. Nah, tetap harus Yes, ikut tetap harus ikut rambu-rambu ya. Benar. Benar. Gitu. Jadi tetap ya dok pemanasan, terus Benar. kemudian di ini ya. Terus Iya. hati-hati mungkin ini ya dok ya, kali jalan datar apa jalan naik. Iya benar. Kalau naik, bosan juga. Benar. Nanti berarti saya makin besar. Mungkin ya beginner jangan langsung yang treknya berat dulu kali ya. Jangan yang langsung nanjak, mungkin bisa dia treknya datar dulu atau gimana kayak gitulah. Jangan yang langsung berat dulu lah intinya untuk yang beginner ya. Nah, ini dok, kalau tadi kan dokter bilang detak jantungnya. Nah, coba kalau misalnya sekarang mungkin sudah ada jam-jam yang ini ya, apa sih dok? Iya, watch gitulah. Watch yang bisa mendeteksi detak jantung, mungkin bisa dilihat. Atau kalau misalnya dok nggak punya, bisa nggak sih dok raba-rabanya di sebelah mana gitu dok? Oh ya, oke. Paling tidak caranya gitu biar tahu. Caranya gitu. ya, oke. Ya, caranya adalah dengan cara kita meraba nadi sendiri ya. Kita raba nadi di di arteri radialis ya gitu. Arteri radialis di mana, yaitu jalannya berbarengan dengan ini dengan jempol kita kayak gitu. Jadi di sini ya, sisi yang sebelah dalam ya. Bisa kita raba kayak gitu ya. Ini di arteri radialis ya. Sampai ada biasa yang berdenyut Yes, gitu ya, kita hitung denyut kita itu selama semenit. Kayak gitu ya, kita hitung selama semenit. Oke. Denyut, 1, 2 kita bisa hitung selama semenit ya. Nah, tadi ngitungnya caranya adalah tadi 220 dikurangin usia, kayak gitu, usia kita, kayak gitu ya. Kemudian nanti ketemunya berapa? Nanti kita kalikan dengan intensitas yang modelnya tadi kita sampaikan itu 55 sampai 69%. Kayak gitu. Jadi itu ada rentang target heart rate kita untuk mencapai moderate intensity. Kayak gitu. Kalau misalnya lebih dari hitungan itu nggak boleh ya gitu. Lebih dari hitungan itu judulnya adalah high intensity. High intensity. Yes. Sebetulnya ada metode lain sih, namanya bulk scale kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sambil nyepeda nih udah nggak bisa ngomong, misalkan ngomongnya udah nggak jelas, itu otomatis judulnya udah high intensity kayak gitu. Berarti mestinya harus dikurangi kalau ada begitu ya. Yes, bagus gitu ya. Harus dikurangin. Jadi kalau detak jantung juga terlalu cepat nandinya ngerasa juga nggak bagus ya. Berarti harus dikurangi dengan berhenti dulu. Benar, kita kurangin mungkin RPM-nya, rotation per menitnya kita. Yang pertama gue cepat, dulu. Yes. Gitu ya. Yang sport jam sekarang kan udah manual, dia ngitung heart rate-nya. Jadi kita udah bisa langsung heart rate kita segini kayak gitu. Jadi itu udah lumayan bantu lah kayak gitu. Jadi kalau misalnya olahraga ya, mau lari atau jalan atau sepeda apapun, mungkin kalau misalnya memang bisa ada kayak sports watch itu bagus ya dok ya, bisa dipakai. Tapi kalau tidak ada tadi yang kayak diajarkan dokter Adi ya mungkin kita bisa itu secara manual ya. Oke. Nah, terus dok kalau misalnya pendinginan ini dok ya. Nah, kalau pendinginan tuh gimana dok? Baiknya apakah sama sih gerakannya sama kayak pemanasan atau apa? Pendinginan dia kalau untuk sepeda ya sifatnya hampir sama kayak gitu. Cuman dia dikurangin ininya aja intensity-nya kayak gitu. Jadi tadinya mungkin kita RPM-nya cepat, rotation per menitnya kita kayunya cepat, kita bisa kurangin kayak gitulah. Sambil kita hirup napas panjang, keluarkan kayak gitu. Untuk tujuannya untuk merelaksasi lah, intinya untuk kita turunkan heart rate kita. Ya, jadi kayak gitu. Relaksasi, terus nafas, terus heart rate istilahnya kayak kembali ke nilai normal ya dok ya. Jadi sebelum mungkin melanjutkan aktivitas yang lain, ditenangkan dulu, jangan habis sepeda ngos-ngosan langsung gitu ya. Nanti nggak bagus. Durasinya kira-kira sekitar 5-10 menit juga, sama seperti pemanasan. Oke. Nah ini dok ada pertanyaan lagi di Instagram dari Mbak Via. Untuk orang pengidap sakit jantung atau asma, apa ada waktu maksimal untuk bersepeda? Nah, kalau asma nanti mungkin dokter Ati yang jawab. Sebenarnya nggak bisa kita bilang ada waktu maksimal, misalnya 10 menit cukup. Ya, anjuran secara umum kayak tadi dokter Adi udah jelaskan bahwa ada waktu pemanasan ya dok ya. Kemudian
sekitar 30 menit, terus kemudian itu anjuran dasar maksudnya secara umum ya, tapi tetap harus disesuaikan. Misalnya mau ada yang lebih lama, kalau emang kita goesnya nyantai, mungkin bisa lebih lama lebih lama nggak masalah, tetapi kenali diri karena asma itu juga masing-masing orang beratnya kan derajatnya beda-beda ya. Jadi kalau misalnya apalagi kalau goesnya di tempat yang berdebu, bener banget. Atau asap kendaraan. Langsung kumat. Iya, bisa kumat. Gak usah berapa lama, Mbak. Maksudnya baru sebentar bisa kumat gitu maksud saya. Tapi mungkin kalau kita bersepedanya di area yang agak pegunungan, udaranya bersih, nah mungkin kalau misalnya pasien asma di situ bisa lebih lama gitu kan. Jadi tetap istilahnya kondisinya pasti beda-beda. Yang penting kenali dari diri tadi. Ya, kenali kemampuan diri ya paling penting itu adalah. Diri. Misalnya kalau ternyata udah mulai nafasnya berat itu ya kurangi ya, jangan dipaksakan ya, tetap siap-siap kalau udah punya asma bawa inhalernya. Yes, paling penting itu. Bawa inhalernya kemanapun Anda pergi ya, jadi itu pertolongan pertama gitu. Nah kalau yang jantung nih, ya kalau itu jantung prinsipnya sama ya, waktu maksimal dia nggak ada waktu maksimal kayak gitu. Kalau dari preskripsi olahraga dari rehabilitasi, dia kalau misalnya dia udah advance, dia bisa hampir sama seperti orang normal kayak gitu intensity-nya kayak gitu, bahkan dia bisa jadi atlet loh kayak gitu. Jadi jangan salah, orang yang punya jantung pun jika dia bisa jadi atlet, itu ada jurnalnya bahwa orang yang sudah pasang ring atau bypass jantung bisa jadi atlet maraton, itu ada jurnalnya kayak gitu. Dan itu juga yang tentunya nggak bisa kalau dia nggak berlatih kayak gitu lah intinya. Stepnya menjadi itu pasti pasti ada step-stepnya. Dia nggak bisa langsung seperti itu. Jadi memang harus ada tahapannya. Ya nanti kalau misalkan di Muardi kita adalah sistemnya, kita ada entry test dulu. Jadi kita tahu dengan kuatnya seberapa kemampuannya. Nanti kita naikkan secara bertahap kayak gitu untuk bisa meningkatkan kapasitas fungsional Anda, dan nanti mudah-mudahan bisa sama seperti layaknya orang normal. Ya, ini kita sapa nih teman-teman di Facebook. Wah, tadi Neng Room Jepara hadir. Tadi Mbak Putri Solo Hadiningrat, Magetan. Putri Solo Hadiningrat tapi di Magetan. Oke, hadir. Makasih Mbak ya. Mbak Aisyah dari Sragen nih. Sragen hadir. Ya, Jepara. Umi Brownies Purwokerto. Aduh, ini kayaknya punya usaha brownies, mau sekali-sekali sampai di sini tuh kita endorse gitu ya, sambil kemari-mari. Purwokerto sebelah mana ya? Saya juga Purwokerto nih. Nah, ini orang Purwokerto ini Bang Mila, ini harus ini ya. Kok belum tahu lah, ini nanti harus kasih tahu sebelah mana ke Dokter Andi biar mampir nih. Purwokerto hadir. Tuh, Muhammad Putra Andika Jepara hadir ya, Jepara. Jepara. Devina Hardiati Bandung. Suaranya bergema jadi kurang jelas. Bergema, maaf. Bergema ini kenapa ini? Terlalu teriak kah saya? Oke, maafkan ya. Moga-moga masih bisa dengar ya dengan baik. Dari Tegal loh, ini ngapak-ngapak sama aja ya. Sama-sama. Randu Alas Kalteng hadir loh. Ternyata ini memang Kalteng luar biasa, Muardi. Terima kasih ya. Oke, jadi kalau misalnya Anda menyimak terus ya, mau dari luar negeri, luar kota, silahkan info-info ya bisa dapat dari Muardi yang dapat info akurat ya langsung dari ahlinya. Ya, ada pertanyaan lagi di Instagram Dok dari Rico ya. Kalau menghitung heart rate pada anak bagaimana caranya ya Dok? Nah, kalau anak bagaimana ya Dok? Ya pada anak emang dia heart rate-nya lebih cepat ya. Pada prinsipnya sama saja kayak gitu. Karena posisi denyut jantung, arteri itu adalah tetap di radialis. Namanya radialis ya sejajar dengan radialis dengan tulang radius ya gitu, yang mana ada sejajar dengan jempol kayak gitu ya. Tetap sama dia prinsipnya, cara untuk menghitungnya. Rasanya kayak gitu ya. Rasanya pakai antara telunjuk jari tengah gitu kali Dok yes, ya. Yes, benar. Dirasanya pakai telunjuk sama jari tengah ya. Jari kita yang sensitif. Kita bisa raba ya. Dan kalau misalkan untuk Anda yang raba denyutnya dia nggak teratur ya, kalau jantung itu harusnya teratur loh. Jadi dia ritmis kayak gitu. Bagi Anda yang perabaan nadinya tidak teratur, maka segera konsul ya, kita EKG kayak gitu, rekam jantung. Barangkali Anda mengidap yang namanya atrial fibrilasi. Ini juga sekalian kampanye Dok. Kayak gitu. Jadi atrial fibrilasi itu ciri khasnya adalah
apa namanya irama jantung yang tidak teratur. Kita ada programnya dari organisasi jantung namanya menari, Okay. meraba nadi sendiri. Meraba nadi sendiri, oh harus Iya. bisa nih ya semua orang meraba nadi sendiri. Iya, Oke. jadi bagi anda yang irama jantung tidak teratur, bisa konsultasi ke dokter untuk kita rekam jantung, barangkali atrial fibrillasi atau gangguan irama lainnya. Kalau ketemu pujian hati bisa nggak teratur dok? Cepet lagi. Ya jelas. Naik turun. Kalau mau ujian juga. Betul banget. Bisa sampai itu. Ya untuk menari ya, meraba, Nadi sendiri. Iya. Oke, jadi semua harus bisa nih ya caranya diajarinya sama dokter Adi. Oke, ada pertanyaan lagi dok dari Mas Ardian Bayu. Halo Mas Ardian, terima kasih ya. Dok, apakah model sepeda bisa berpengaruh ke energi saat mengayuh sepeda dan ke jantung, misal sepeda gunung, sepeda balap, dan lipat yang lagi tren. Untuk bersepeda santai, apakah ada rekomendasi sepeda yang tepat? Iya, apa namanya? Ini tentang model sepeda ya. Jadi memang ada namanya pengaruh ke energi ya. Jadi yang pengaruh itu adalah satu yang adalah diameter dari roda kayak gitu, diameter dari kayuhan. Kemudian namanya tanjakannya, misalkan dataran atau istilahnya inklinasinya kayak gitulah. Inklinasi naik apa enggak itu just menentukan energi kayak gitulah. Di ergo cycle kita juga ada namanya ukurannya kayak gitu. Jadi ada bebannya. Kita bisa atur inklinasinya, kemudian rotation per menitnya, makin beratnya itu bisa kita atur. Ya emang beda lah, makin inklinasi makin tinggi, kemudian makin kecil rodanya, mungkin dia energi yang dibutuhkan akan lebih gede kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi memang beda-beda antara yang tergantung dari model sepeda dan trek yang dilalui. Tentunya pasti akan berbeda dari energi yang dibutuhkan maupun dari energi yang dibutuhkan. Jadi mungkin nanti kalau misalnya mau beli sepeda juga mau disesuaikan tujuannya mau gimana gitu. Benar banget. Mau dia mau racing atau mau BMX, mau dia naik gunung atau mau di kota, dia bisa disesuaikan model sepedanya lah kayak gitu. Sepedanya bahkan kadang yang saya tahu tuh ban sepedanya bisa beda-beda juga loh. Misalnya walaupun sepedanya sama kayak bannya bisa diganti. Misalnya kalau untuk pasir, terus untuk di mana jalan raya gitu lah ya. Gitu. Iya, kayak gitu maksudnya. Ya kalau sepeda gunung mungkin yang bisa kayak kalau lihat TV-TV itu yang kayak ambil dia bisa mantul ya, oke. Yang ya. Nah mungkin akhirnya itu tergantung nanti tujuannya Anda mau bersepeda di mana, seperti dok ya. Bener banget. Mendingan sepeda santai aja yang ada keranjangnya di depan buat ke pasar. Aduh, kayak banget itu, gitu kan. Tapi tetap sehat, gitu ya. Oke, kan sekarang juga sepeda ada yang itu loh dok. Kalau saya tahu tuh ada kayak yang ngatur kayak sama kayak gearnya, ya benar. Yang beratnya itu loh, jadi mungkin kayunya bisa lebih berat, ada yang ringan. Nah, iya benar. Pas tanjakan diganti ringan, nah itu juga mengaruh ya beratnya. Ngaruh. Tapi ya itu maksud saya makanya yang seperti itu memang harus tahu sepedanya, memang harus tahu apa istilahnya. Dia yang kayak apa sepedanya, terus nanti harus disesuaikan dengan pada saat berolahraga ya dok ya. Ini ngomongin tipe ya, bukan ngomongin merek ya. Oke, tipe ya. Merek terserah. Oke, ini dari siapa lagi nih Mbak? Ini apa? Lisa Fitriardianto. Apakah bersepeda dapat mengurangi kejantanan seorang pria dok? Oh gitu ya, karena benturan. Oke. Gimana ya terakhir? Iya, apa namanya? Dokter goes gak sih? Iya, saya goes. Nah, cocok ini. Saya rasa dari yang literasi saya baca kok saya nggak pernah dengar ya bahwa sepeda itu mengurangi potensi lah dari pria itu, saya nggak pernah dengar ya gitulah. Mungkin atau getaran dan panas ya, dan apa gitu dok? Ya mungkin mungkin ada beberapa faktor lah, tapi secara umum sih enggak ya kalau sepedanya. Mungkin ada faktor lain kali ya kalau misalnya masalah kejantanan ya, mungkin faktor-faktor yang mungkin celana atau posisi atau saddle kayak gitu, mungkin ada pengaruhnya. Tapi kalau secara umum nggak ada pengaruh lah untuk olahraga ataupun tipe olahraga apapun terhadap kejantanan kayak gitu. Malah yang saya tahu. Malas pakai jantan gitu ya dok ya. Oke. Iya. Ya mungkin kalau sampai curiga ditengarai istilahnya ada ke arah
situ mungkin ada faktor-faktor lainnya dokter Benar. Adi ya. Jadi dilihat apakah ya kayak tadi mungkin apa masalah celana dan sebagainya atau mungkin ada faktor-faktor lain yang memang sudah ada sebelumnya. Benar sekali Gitu ya. Karena pada dasarnya sebenarnya sepeda ini nggak masalah ya dok ya, Nggak ada bagus masalah, ya dok. Oke, ada lagi nih, apa lagi? Jadi belum ada. Wah ini Banten hadir, Palangkaraya hadir, Kalteng tadi sudah ya, RSUD Kanjen hadir. Mana itu RS? Kajen itu Pekalongan. Oh Pekalongan. Pekalongan Kabupaten. Oke, nah dok, kalau misalnya apa namanya, jadi sepedaan ini ya dok ya, sepedaan selama pandemi ini. Nah, terus tapi nggak apa-apa ya dok ya, walaupun kan tadi kan memang anjurannya kalau olahraga 5 sampai 7 hari, 4 Iya, 4 sampai 7 hari ya. 4 sampai 7 hari. Katakanlah kalau misalnya saya mau sepedaan di selama pandemi atau new normal ini, lah lebih baik apa mungkin seminggu sekali aja, soalnya takutnya paparan keluar semakin ini, atau setiap hari juga nggak masalah sebenarnya? Untuk yang itu ya, jadi prinsipnya tadi most of the week ya. Kalau bisa 150 jam dalam seminggu kayak gitu, nanti bisa dibagi dalam seminggu itu kayak gitu. Untuk pandemi, kalau misalkan Anda takut untuk olahraga kayak gitu, untuk memenuhi target tadi ya 150 jam per minggu, Anda bisa olahraga di rumah kayak gitu. Olahraganya juga nggak bisa bebas ya, bisa sepeda, bisa sepeda di rumah bisa loh. Pakai ada standar khusus memang, yang standar khusus. Jadi kita bisa semacam treadmill, semacam ergo cycle, semacam sepeda statis di rumah itu juga bisa kayak gitu. Jadi nggak cuman kita jalan atau muter-muter ya, mungkin kalau muter-muter kita efeknya adalah kita bisa refresh ya itulah untuk. Nah kalau di rumah kita bisa salah satunya adalah dengan sepeda statis kayak gitu. Selain olahraga yang lain, misalkan kita senam atau mungkin yoga semacam itulah di rumah ya. Ada variasi olahraga yang lain ya dok ya, mungkin biar nggak bosan. Ngomong-ngomong soal tadi dokter sepeda statis, saya pernah sekilas dong lihat di YouTube, bukan YouTube sorry, TikTok. Nah kayak ada pipa-pipanya itu ditaruh, terus dia sepedaan di atasnya, jadi pipanya yang gulung. Tapi dia kayak cara-cara kreatif ya. Mungkin saya nggak bisa nangisnya lihatnya sekilas, tapi mungkin kalau mau cari-cari yang aneh-aneh mungkin coba deh lihat cari-cari di internet atau di YouTube. Saya yakin pasti orang-orang pada kreatif kok, pada kreatif ciptain gimana caranya yang seadanya tapi ternyata bisa kayak sepeda statis itu ada, bisa dicari. Tapi benar-benar biar nggak bosen juga sepedaan terus, mungkin bisa variasi dengan olahraga yang lain ya dok ya. Jadi pada dasarnya sih sebenarnya bersepeda selama pandemi nggak masalah. Nggak masalah, ya, oke. Asal itu tadi. Tadi ada aturan-aturannya ya, apa namanya? Salah satunya jaraknya, kemudian tadi masalah maskernya kayak gitu juga jadi faktor pertimbangan ya. Jadi mau olahraga apapun juga nggak masalah, asal tetap pakai safety ini ya, masker, pakai face shield silahkan. Nah ini dok, makanya kita ini kan kita harus bisa memberikan pesan-pesan nih dok. Mungkin ada pesan-pesan dari dokter Adi nih buat masyarakat kaum milenial sekarang. Ya apa namanya? Tetap jaga, tingkatkan sistem imun baik dengan pola makan, jaga jarak, kemudian social distancing dan lain-lain. Yang penting adalah dengan olahraga, salah satunya adalah olahraga ya untuk meningkatkan sistem imun. Bisa dengan sepeda kayak gitu. Tadi secara ringkas saya ulang lagi, prinsipnya adalah tadi FITTS ya. Frekuensinya adalah 4 sampai 7 kali seminggu atau sekitar 4 sampai most of the week ya. Kemudian time waktunya sekitar 20 sampai 30 menit dalam perharinya kayak gitu. Itu bisa dibagi misalkan paginya misalkan 15, sorenya 15 ya gitu. Untuk mencapai targetnya adalah 150 jam per minggu. Kemudian type-nya adalah moderate intensity, yaitu sekitar dari heart rate maksimal 220 dikali usia dikalikan dengan moderate intensity, yaitu sekitar 55 hingga 69%. Kemudian yang terakhir adalah type olahraganya terserah, tergantung tujuan, kemudian juga tergantung dari kesukaan kayak gitu, terserah, bisa sepeda, bisa
renang, bisa jogging, bisa lari, senam, terserah. Yang penting harus fun ya dok Yes, ya, enjoy. Jangan saya pengen terus. Saya banget gitu. Jadinya malah stres. Oh dokter, sekali lagi dokter, maaf. Oke. Ada pertanyaan di Instagram. Randi Dwianto, Dokter Adi mau tanya, kalau bersepeda malam hari bagaimana? Apakah aman untuk kesehatan jantung? Terima kasih. Ini Pak Randi ini dokter spesialis bedah nih di Muardi nih. Iya Pak Randi sering sepedaan ya, gue semalam. Luar biasa Pak Randi nih. Aman untuk kesehatan jantung, terima kasih. Oke. Ya, secara umum kalau untuk olahraga di malam hari, dia istilahnya hampir sama lah dengan di pagi hari. Jadi sebetulnya nggak ada perbedaan. Mungkin dari segi hormonal memang agak ada perbedaan. Tapi kalau dari segi apa namanya kardio dia sama aja kayak gitu. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Yang penting waktunya adalah tetap tadi itu sesuai dengan kaidah-kaidah tadi. Yes. Ya. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Sebetulnya nggak ada pengaruhnya. Tapi jangan lupa juga untuk target istirahat yang cukup juga. Kayak gitu. Jadi untuk menjaga sistem imun kita kan juga tidur itu penting ya. Jangan sampai kalau misalkan kita tidur sepeda sampai larut malam sehingga waktu tidur kita berkurang, itu juga akan menurunkan sistem imun. Jadi itu juga yang perlu jadi tambahan perhatian kita ya. Mungkin kalau untuk sepeda di malam hari. Oke, sip. Terima kasih Dokter Adi. Ya. Mungkin dari tadi sudah kita banyak bincang-bincang sama Dokter Adi. Dokter Adi sudah menjelaskan banyak. Ada pertanyaan-pertanyaan juga sudah dijawab. Semoga bisa menjadi penerangan ya, info ya, buat teman-teman semua yang tetap ingin berolahraga di pandemi ini ya. Jadi olahraga tetap oke, tetapi tetap jaga pakai masker ya, lindungi diri dan lindungi sekitar kita, jaga jarak ya, makan, tidur baik ya dok ya, pola hidup lah pokoknya semua supaya kita semuanya sehat ya. Amin. Semoga berakhir nih dok ya coronanya nih dok. Iya nih, kapan nih udah berapa bulan. Makin naik lagi nih ya. Jadi jangan sampai karena kita berolahraga pengennya keluar lumut-lumut malah nanti angka coronanya naik lagi gitu loh. Itu yang serem ya. Iya Jadi benar. Oke, kita harus lah new normal beda loh sama normal. Iya benar ya. lah. New normal tadi ya, ada kaidah-kaidah social distancing, cuci tangan, rajin ya, pakai masker dan sebagainya. Ya itu tadi ada jangan lupa juga masalah cuci tangan, itu juga penting juga waktu kita bersepeda ya, apa namanya cuci tangan, jangan lupa cuci tangan, kemudian bersihkan apa namanya alat-alat dari sepeda kita, misalkan yang sering dipakai dari hand gripnya, kemudian joknya mungkin yang sering kita sentuh itu juga penting ya, jangan lupa kita selalu rajin cuci tangan. Iya, mungkin kalau pas bersepeda bawa hand wrap gitu ya dok yes, ya. Pakai hand wrap ya. Hand wrap, nanti kalau udah pulang ke rumah, sepedanya tetap dibersihin juga dulu. Ya, bener banget. Biasanya sekarang, oh ya dong taruh aja, gitu. Kesannya kan bersih, kesannya karena mungkin nggak kena lumpur gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu apa yang nempel ya. Itu sebelum masuk rumah dibersihkan dulu. Nah, terus kitanya mandi, jangan lupa mandi bersih sebelum kita bertemu atau berkumpul dengan keluarga yang lain gitu ya. Oke, semoga itu berguna ya. Untuk tayangan ini ya, misalnya yang nontonnya pas nggak full ya, atau mungkin mau dibagikan ke teman, atau mungkin nanti mau nonton lagi boleh ya, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat lagi di Facebook, YouTube, RSUD Dr. Muardi, dan jangan lupa like, follow, subscribe, and share akun media sosial kita RSUD Dr. Muardi di Facebook, Instagram, dan YouTube. Oke deh, terima kasih kita semuanya. Apresiasi teman-teman semua sudah bergabung bersama kita. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Makasih Dokter Adi atas makasih banyak informasinya. Sama-sama. Oke ya, salam sehat selalu dokter. Salam sehat selalu. Ya. Semoga kita bisa melalui pandemi corona ini ya dengan baik dan akhirnya tidak ada lagi pandemi. Ya, amin. Oke, salam sehat selalu. Ya, bye-bye.